똑바로 앉아. 내가 찾던데. 안녕. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Sehun dan juga Junghyun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang paling parahnya adalah Junghyun karena dia harus mendapatkan operasi karena luka cucu di tubuhnya itu cukup dalam. Rekan-rekannya Junghyun langsung datang untuk menjenguk dia, begitu juga dengan tim yang satunya lagi. Nah, di sini mereka tuh marah-marah karena sebelumnya kan mereka tuh tidak didengarkan, tapi apa yang mereka bilang itu benar adanya. Mereka langsung menyalahkan detektif Hong karena memang dialah awal mulanya yang tidak menyetujui dan juga gak setuju bahwa ayahnya Sehyeon lah pelaku yang sebenarnya. Nah, sementara itu untuk ayahnya Sehyeon, dia kan tidak jadi nih untuk pergi naik kapal karena kan dia harusnya pergi sama Sehyeon doang. Lalu si anak Kici ini, si Sehyeon ini malah sok-sok manja nih sama ayahnya Sehyeon, tapi malah kena hukuman gara-gara dia dituduh gara-gara dialah Sehyeon itu bisa melarikan diri dan juga menyemprotkan cairan ke mata ayahnya. 것도 없이 막 나가자는 거네. Sementara itu di kantor polisi mereka tunjukkanlah video rekaman di mana Junghyun dan juga Sehyeon diserang sama ayahnya Sehyeon. Nah, tapi yang paling menjengkelkan adalah kepala kepolisian mereka masih aja ngeyel dan mengatakan bahwa kan Sehyeon udah ditetapkan nih sebagai tersangkanya, ya udah dia aja dulu yang ditangkap dan juga nggak usah urusin dulu ayahnya si Sehyeon itu. Tapi mereka langsung naik pitam, begitu juga dengan atasannya Junghyun. Dia mengatakan bahwa anak buahnya baru aja kena musibah dan bisa-bisanya si kepala kepolisian mereka ini mengatakan bahwa untuk mengabaikan kasus tersebut, dan dia bilang bahwa dia sangat-sangat menyesal karena tidak mempercayai Junghyun. Kemudian mereka juga mendapatkan bukti lagi nih di mana tersebar foto dari Jo-gyun kalau misalkan pada tahun 2009 itu dia berada di tempat kasus Tong Biru. Terus kan rekan kerjanya Sehyeon, bosnya dia juga itu nggak ada akhlak banget dan mereka tetap menyalahkan Sehyeon, apapun yang diberitakan mereka nggak peduli. Hingga akhirnya salah satu rekan kerjanya Sehyeon yang baik sama dia yang bernama Cheon, dia itu mengatakan bahwa Sehyeon itu selama ini bersih dan dia nggak pernah memanipulasi apapun. Dan kalaupun dia memanipulasi yang sekali kemarin itu pasti dia ada alasan yang jelas dan dia tetap membela Sehyeon. Namun posisinya langsung diancam sama atasannya, katanya kamu tidak boleh membela orang yang sudah dituduh sebagai seorang serial killer. Oh ya, si Sehun itu dia akhirnya kena hukum sama Jo-gyun. Dia disuruh memasukkan ember ke kepalanya dan dia sebenarnya kecapean, tapi ayahnya Sehun gak peduli sama sekali. Nah, terus untuk kepolisian mereka masih mencari nih di mana sebenarnya keberadaan Jo-gyun ini dan di mana dia sembunyi. Kemudian mereka mendapatkan rekaman CCTV ketika Sehun menyembunyikan buku di sebuah lokasi tempat jualan es krim. Lalu mereka langsung menuju ke lokasi tersebut dan akhirnya mereka menemukan buku yang disembunyikan sama Sehyeon dan mereka berencana untuk menanyai Sehyeon setelah dia sadar. Nah, Sehyeon kondisinya dalam keadaan yang kayak gini dan dia terus teringat tentang kejadian di mana kakaknya itu ya kehilangan nyawanya, dan ketika dia sudah tersadar dia menanyakan bagaimana kondisi dari Junghyun, dan Junghyun saat ini memang kondisinya sudah stabil tapi karena lukanya terlalu dalam dia belum sadarkan diri. Sementara itu rekan-rekan kerjanya Junghyun mereka pergi nih ke rumahnya Jo-gyun yang lama, dan ketika mereka cek ya kan ternyata rumah itu udah lama banget kan, sekitar 10 tahun gak dihuni dan mereka gak menemukan apapun. Lalu mereka bertanyalah sama salah satu warga di sana untuk mencari informasi. Nah, sementara itu Sehyeon sudah membaik nih keadaannya dan kebetulan pada saat itu detektif Hong datang ke sana untuk memberikan pertanyaan kepada Sehyeon, terutama dia pengen nanya sebenarnya apa hubungan Sehyeon dengan Jo-gyun. Tapi Sehyeon gak menjawab sama sekali, dia cuma pengen tahu bagaimana keadaan dari Junghyun karena untuk saat ini dia pengen ceritanya sama Junghyun aja. Tapi dipaksa nih sama detektif Hong untuk cerita dan dia menanyakan tentang buku tersebut. Terus kan rekan-rekan kerjanya Junghyun akhirnya menemuin salah satu warga yang dia tahu nih ceritanya Sehyeon dan juga ibunya serta ayahnya. Jadi ceritanya ayahnya Sehyeon itu adalah suami siri dari ibunya Sehyeon dan dia itu ada suami yang bernama
Godosam. Nah, ketika mereka tunjukkan, loh bukan ini, itu tuh si Jogyun namanya. Sedangkan Godosam itu adalah suami sahnya ibunya si Sehyon gitu, dan si Unso itu adalah anak dari ibu Sehyon dan juga Godosam. Jadi Sehyon sama kakaknya itu saudara tiri gitu loh. Cuma entah kenapa ibunya Sehyon dan juga ayah si Unso itu tiba-tiba melarikan diri dan meninggalkan si Unso bersama Sehyon dan juga ayahnya si Sehyon gitu. Karena mungkin udah nggak tahan dengan kelakuan dakjalnya si Yoon Jo-gyun ini. Oh ya, Detektif Hong masih bertanya terus nih sama Sehyon. Dia mendesak Sehyon untuk cerita sebenarnya Unso itu siapa, apakah Sehyon ini tahu tentang kasus Tong Biru dan segala macamnya. Tapi Sehyon tetap aja diam dan nggak mau ngejawab sama sekali. Tapi Detektif Hong bilang dia meminta tolong banget sama Sehyon untuk menceritakan semuanya biar bisa mereka selesaikan kasusnya gitu loh. Dan akhirnya setelah berpikir panjang, Sehyon bilang oke, aku akan menceritakan semuanya, tapi syaratnya harus membuat konferensi pers. Katanya kalau misalkan ayahnya melihat dia di televisi, maka itu bakal terpancing. Ibaratnya dia itu sebagai umpan gitulah. Oh ya, akhirnya Jung Hyun sadar dan ketika dia melihat ke arah televisi, dia menyaksikan bahwa Sehyon sedang mengadakan konferensi pers tentang kasus yang terkait dengan ayahnya dia sendiri. Nah, kemudian Sehyon sudah bersiap dan sudah keluar dari kamarnya dan mereka menuju ke ruang konferensi pers. Nah, sesampainya di sana itu udah banyak banget wartawan karena penasaran banget dong dengan apa yang bakal disampaikan sama Sehyon. Nah, kemudian dia memperkenalkan dirinya dan akhirnya dia menyampaikan bahwa dia adalah anak dari Yoon Jo-gyun. Boom gak tuh? Dan ayahnya juga kebetulan nonton. 윤주균의 딸입니다. By the way, kalian tahu kan ketika Unso itu melihat apa yang dilakukan sama adiknya dan juga ayahnya, waktu itu kan dia ternyata ketahuan sama ayahnya. Nah, ketika itulah dia dihilangkan nyawanya sama ayahnya, tapi dia sebenarnya sempat kabur ngebawa Sehyon juga bersama. Tapi entah kenapa Sehyon ini agak-agak bodoh gitu kan. Tiba-tiba aja dia terhenti karena dibilang sama ayahnya bahwa dia bakal dimaafkan. Makanya aduh, entahlah. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya bahwa ketika Sehyon dibawa kabur nih sama kakaknya si Unso, Sehyon itu kan malah terdiam dan juga berhenti ketika ayahnya memanggilnya. Dan apalagi dia itu kan paling takut banget nih sama ayahnya. Kemudian Unso sebenarnya memaksa untuk pergi kabur lagi, tapi dia didorong sama ayahnya sehingga kepalanya terbentur batu hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Terus kan Sehyon setelah dia melakukan konferensi pers pada saat itu dia langsung membeberkan semuanya kasus-kasus apa aja yang dilakukan sama ayahnya dan dia juga mengakuin bahwa dulunya sewaktu kecil dialah orang yang membantu ayahnya untuk membersihkan orang-orang yang sudah dihilangkan nyawanya sama ayahnya sendiri. Pokoknya dia beberkan semuanya dan semua orang di situ juga terkejut dengan pernyataan dari Sehyon termasuk Jung Hyun. Dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi kepada keluarga korban. Dan dia juga menyampaikan bahwa ada seorang anak yang bernama Seun yang sampai sekarang masih ada di tangan ayahnya dia. Dan dia meminta tolong kepada publik untuk menyelamatkan anak tersebut. Nah, gara-gara itu ayahnya Sehyon mulai marah nih sama Seun. Dan sekarang Seun udah mulai ketakutan, bahkan dia gemetaran banget. Seun mencoba untuk sesantai mungkin walaupun dia tahu bahwa hidupnya bisa aja direnggut kapan aja sama ayahnya sendiri. Oh ya, keadaan Jung Hyun sudah mulai lebih baik dari yang sebelumnya dan teman-temannya pun kebetulan menjenguk dia pada saat itu. Tapi mereka menyampaikan dengan hal yang udah disampaikan oleh Sehyon di konferensi pers itu dapat memberatkan dia dan juga publik bakal menilai kalau Sehyon sampai sekarang masih bekerja sama dengan ayahnya. Ditambah lagi itu di media sosial banyak banget komentar buruk tentang Sehyon. Tapi Jung Hyun bilang enggak kok, dia jujur dan dia juga enggak bohong akan hal tersebut. Dan untuk ayahnya si Sehyon, dia terlihat marah banget kepada Seun karena dinilai sudah tidak mau bekerja sama.
Sementara itu orang-orang yang mengenal Jo Gyun itu adalah orang yang baik banget, tukang laundry yang baik. Dah seketika mereka melihat sesuatu di berita tentang konferensi persnya Sehun dan juga berita yang disampaikan sama wartawan dan juga polisi. Mereka kaget banget kalau misalkan orang yang mereka kenal baik selama ini adalah orang yang jahat banget dan salah satu dari mereka pingsan. Terus kan Kapten Hong berterima kasih kepada Sehun karena sudah mau bekerja sama selama penyelidikan. Dan tidak lupa Sehun juga meminta tolong kepada Kapten Hong untuk segera menemukan di mana Sehun karena dia takut terjadi apa-apa dengan anak tersebut. Kemudian Kapten Hong bilang mereka bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Sehun. Dan entah kenapa Sehun bilang bahwa dia tetap pengen memancing kedatangan ayahnya, jadi penjagaan dia jangan terlalu ketat-ketat banget. Oh iya, jam tangannya Sehun itu kan dikasih tuh sama Sehun. Jadi sebenarnya sampai sekarang dia masih belum bisa untuk menghidupkan jam tangan itu. Tapi dia berpikir bagaimana caranya untuk meminta tolong. Karena kan Sehun bilang bahwa dari jam itu kita bisa meminta tolong untuk meminta pertolongan orang lain. Terus kan Jung Hyun akhirnya membaca buku hariannya Sehun waktu dia masih kecil dan dia melihat ada foto Sehun di sana dan juga ada fotonya Eunsu. Lalu dia gabungkanlah foto yang dia punya dan itu ternyata potongan fotonya Sehun dan juga Eunsu. Nah, gak lama setelah itu Kapten Hong datang untuk menanyakan bagaimana keadaannya Jung Hyun karena kebetulan Sehun juga mau mampir untuk ngobrol bersama dia. Kemudian Kapten Hong pergi dan membiarkan mereka berdua untuk ngobrol. Nah, ketika Kapten Hong keluar dari kamarnya Jung Hyun, ternyata dia diikutin sama salah seorang yang seharusnya mereka cari-cari. Ya, siapa lagi kalau bukan Jo Gyun. Nah, ternyata di lift itu diikutin sama dia karena dia pengen tahu di mana kamarnya Sehun. Nah, dia ikutinlah Kapten Hong hingga akhirnya dia mengetahui lokasi kamarnya Sehun. 금방 회복하겠지만 Jung Hyun mengatakan kepada Sehun bahwa dia bakal segera pulih dan dia menanyakan di mana jam tangan yang dikasih kepada Sehun, kenapa dia nggak pernah pakai. Sehun bilang dia memberikannya kepada Sehun karena anak itu jauh lebih butuh dibandingkan dia. Dan dia juga menceritakan bagaimana dia sama kakaknya dulu tuh akrab banget dan kakaknya lah yang memberitahukan dia bagaimana rasanya memiliki teman dan juga bagaimana rasanya sekolah. Tapi hingga suatu hari dia itu sifatnya berubah menurut ayahnya, jadinya sering banget dekat sama kakaknya dan ayahnya marah akan hal tersebut. Hingga suatu hari pas kakaknya mengetahui apa yang dilakukan dia sama ayah mereka, saat itulah kakaknya mengajak dia kabur, tapi ayah mereka malah menghilangkan nyawa kakaknya. Terus dia pingsan dan ditemukan sama salah satu pendaki hingga akhirnya dia dibawa ke panti asuhan. Terus Jung Hyun mengatakan bahwa untuk sekarang tolong kalau misalkan mau melawan si Jo Gyun mereka harus bekerja sama dan minta tolong libatkanlah dia gitu kata Sehun. Oke. Sementara itu Sehun mencoba untuk mencari tahu nih di manakah charger yang cocok untuk jam tersebut, tapi dia nggak temukan satu pun hingga akhirnya tanpa dia sadarin ada yang cocok dan jam itu udah terisi dayanya. Dan Jo Gyun dia menyamar menjadi dokter di rumah sakit tempat Sehun dan juga Jung Hyun dirawat. Nah, ketika Sehun mau balik nih ke kamarnya, dia berpapasanlah sama ayahnya ini. Dia tahu betul itu ayahnya dan disuruh tuh mereka untuk bertemu dan Sehun bilang dia pengen balik ke kamarnya Jung Hyun sebentar tapi ternyata dia malah bertemu sama ayahnya. Jadi dia tanya nih sama ayahnya di mana keberadaan Sehun sekarang karena dia khawatir banget dengan anak tersebut. Nah, kata ayahnya, ya udah kalau misalkan mau tahu Sehun di gimana dan juga keadaannya silakan ikut dia. Nah, untuk polisi itu mereka diberitahukan untuk mengecek keadaannya Sehun karena dia nggak balik-balik. Nah, kemudian ketika ditawarin sama ayahnya Sehun tadi, dia itu akhirnya mau nih untuk ikut bersama ayahnya karena kata ayahnya kalau Sehun nggak mau maka Sehun tuh bakal dihilangkan nyawanya sama dia. Tapi pada saat itu keburu polisi datang dan ayahnya kabur. Jujur gedek banget sih sama karakter Sehun di sini ya. Untung aja dia nggak kenapa-kenapa. By the way, setelah itu pas Jo Gyun turun melalui tangga, dia berpapasan sama si wartawan yang selalu kepo nih dengan berita-berita. Nah, akhirnya si wartawan itu kan tahu kalau itu adalah Jo Gyun orang yang lagi dicari-cari, si psikopat. Dia ikutinlah kemana Jo Gyun pergi. Dan dia langsung masuk ke mobilnya lagi dan dia ikutin dari belakang. Nah, sementara itu polisi itu mencoba nih untuk menyelesaikan dan juga mengumpulkan semua bukti-bukti dan bagaimana caranya untuk menangkap si Jo Gyun. Dan mereka pun punya waktu
72 jam aja untuk segera menyelesaikan kasus ini. Karena kalau enggak bisa-bisa nanti Sehyon yang bakal dirugikan dalam hal ini. So mereka harus bergerak cepat dan harus bisa menyelesaikan benar-benar 72 jam. Dan mereka pun sudah memetakan di manakah keberadaan dari Jo-gyun dari kasus-kasus yang sudah mereka tangani. Terus kan Sehun nih pengen pergi nih untuk keluar sebentar, tapi kan dia selalu dilarang untuk bepergian sebelum ayahnya pulang. Tapi dia tetap keluar dari sana dan mampir ke suatu tempat. Dan untuk si Jo-gyun, dia itu kan mampir untuk mengisi bensin dulu nih, mengisi solar. Tapi dia melihat dan juga sadar bahwa ada orang lain sedari tadi ngikutin dia. Kemudian si wartawan itu melihat keberadaan Jo-gyun, tapi dia nggak ngeliat sama sekali. Dan untung aja dia masih selamat karena dia bertemu dengan penjaga tempat tersebut. Kalau enggak dia sudah meninggoy. By the way, si Sehun tadi kan mampirlah dia ternyata ke kedai karena dia pengen beli roti. Kebetulan lagi diberitakan tuh tentang dia, dimana pada saat itu lagi ditampilkan konferensi persnya Sehun. Kemudian si penjualnya itu sadar bahwa ini adalah anak yang dibicarakan, tapi Sehun pada waktu itu langsung pergi dan dia terlihatlah sama si wartawan. Akhirnya si wartawan itu mengikutin kemana si Sehun ini pergi. Pada waktu itu sebenarnya Sehun sadar bahwa ada orang yang mengikuti dia dari belakang. Nah karena dia takut, dia buru-buru pergi dan pas masuk ke dalam dia kayak ketakutan banget. Dia pikir ayahnya bakal melakukan sesuatu kepada dia. Terus dari luar dia lihat bahwa si wartawan itu sudah dihabisin nyawanya sama ayahnya. Sehun gemetaran banget dan dia menutup telinganya sama seperti yang dilakukan Sehun ketika dia sewaktu kecil. Dan ketika dilihat ke arah jendela, ayahnya bilang, "Shh, jangan bilang kepada siapa-siapa." Ternyata kan pas si Unso itu jatuh karena didorong sama ayahnya dan kepalanya terkena sama batu. Ternyata dia itu masih hidup dan mau didorong sama ayahnya ke jurang. Lalu dihalangilah sama Sehyon dan setelah itu Unso mengambil kesempatan dan mendorong Jo-gyun hingga dia jatuh ke dalam jurang. Dan pada saat itu mereka kira bahwa Jo-gyun itu sudah kehilangan nyawanya. Tapi kan dia cerita bahwa setelah itu dia diselamatkan sama seorang pendaki. Dan pada saat itu sebenarnya Unso itu mau meminta tolong sama ada orang yang lewat, tapi malah dihalangin dong sama si Sehyon. Katanya jangan percaya seorang pun, begitulah ajaran ayah mereka. Padahal dia udah tahu ayahnya dakjal kayak gitu, tapi masih aja. Seandainya kalau mereka pergi dengan orang tersebut, mungkin Unso itu masih bisa selamat. Jadinya mereka menyusuri hutan dan akhirnya Unso itu jadi lemah banget karena kan dia banyak kehilangan cairan berwarna merah. Dan dia ceritalah tentang masa lalu mereka dan awalnya dia sempat takut kepada Sehyon, tapi akhirnya dia berusaha mendekati Sehyon dan juga baik sama dia. Unso juga meminta maaf kepada Sehyon karena gara-gara dia Sehyon harus kehilangan ayahnya karena kan mereka kira si dakjal itu kan sudah kehilangan nyawanya. Nah setelah itu Unso akhirnya udah lemes banget dan udah nggak bisa bertahan lagi. Pada saat itulah dia kehilangan nyawanya. Setelah itu si Sehyon menguburkan kakaknya di sana. Nah kita balik lagi ke sini, Sehyon itu nanya kepada Jung-hyun bagaimana kabarnya Sehun, apakah udah ditemukan ataupun belum, tapi belum ada kabar sama sekali. Nah, Sehyon takut kalau misalkan terjadi sesuatu dengan Sehun. Lalu Jung-hyun ditelepon sama rekan-rekannya bahwa mereka itu akan melakukan rapat darurat. Nah, kemudian pas mereka lagi rapat nih kan si kepala kepolisiannya masih aja ngotot untuk udah jebak aja si Sehun, buat aja dia pelakunya gitu. Tapi untung aja semua detektif dan juga polisi-polisi di sana bersatu dan mengatakan bahwa mereka itu nggak setuju dengan pendapat si Lucnut ini. Jadi mereka bilang ya yang ditangkap tuh harusnya pelaku sebenarnya, bukan orang lain, karena nantinya kalau salah tangkap mereka juga yang rugi. Karena nggak ada satu orang pun yang sependapat dengan dia, akhirnya dia mengatakan kepada mereka bahwa oke, aku tuh nggak suka nunggu, intinya segera tangkap orang tersebut. Terus Jung-hyun menginformasikan kepada rekan-rekannya bahwa kondisinya itu baik-baik aja, jadi mereka nggak perlu khawatir dengan kondisinya saat ini. Nah mereka bersiap untuk segera melakukan penangkapan kepada si dakjal. Sehun itu benar-benar takut banget dia papain sama ayahnya. Jadi dia meminta maaf karena udah melanggar janjinya kepada ayahnya. Nah pas mereka lagi istirahat nih, dipanggillah Sehun sama ayahnya dan ketika masuk ke dalam, dia itu terlihat gemetaran banget dan ditanya nih sama ayahnya. Katanya kakak kamu tuh kangen banget ya sama kamu. Kalau kamu gimana? Kangen gak sama kakakmu? Nah makin gemetaran lah si Sehun.
Kemudian pas si Jo-gyun ini keluar dari mobil itu, dia hanya membawa bajunya Seun aja. Dan nggak tahu tuh diapain sama dia si Seun. Dan ternyata polisi menemukan identitas dari Seun itu. Ternyata dia adalah anak seorang perempuan yang dihabisi nyawanya sama si Jo-gyun. Jadi dia menciluk si Seun itu pada saat umur 2 tahun, dan itu udah 8 tahun berlalu. Seharusnya umur dia saat ini adalah umur 10 tahun, dan itu adalah Seun yang sekarang. Lalu mereka juga dikirimkan bajunya Seun yang dikasih sama Jo-gyun secara diam-diam di kantor polisi. Jadi mereka bakal berpencar nih, dan kata Jung Hyun dia bakal memberikan kabar kepada Sehyeon tentang baju tersebut. Sementara itu Chang Jin membawa baju itu untuk diperiksa nih DNA yang ada di sana melalui Dr. Cheon. Nah kemudian dia juga sebenarnya bertanya kepada Chang Jin bagaimana keadaannya Sehyeon. Chang Jin bilang Sehyeon tuh baik-baik aja dan nanti bakal disampaikan salam dari Dr. Cheon ini. Lalu dia meminta nih sama si wanita Lucnut ini untuk segera dianalisa satu permintaan dari polisi. Tapi dia nggak mau. Nah si Dr. Cheon ini marah dong sama dia gara-gara dia itu selalu aja masih benci sama Dr. Sehyeon, padahal mereka itu kan rekan kerja gitu. Nah terus dia mau ngadu kan sama atasannya. Ternyata atasannya malah berkhianat sama dia. Yang seharusnya kan pengganti si atasannya itu dia, tapi ternyata malah digantikan sama seniornya dia yang lain. Padahal semua kemauan dari atasannya udah dilakuin, udah menjilat ya kan, tapi tetap aja kagak dikasih. Mampus kau. Terus kan Sehyeon itu lagi memikirkan nih bagaimana caranya dia keluar dari sana. 약국 인근에서 발견됐습니다. Lalu Jung Hyun datang dan menceritakan tuh tentang apa yang mereka temukan dan juga bajunya Seun yang mereka temukan di kantor polisi. Kemudian dibilang sama Jung Hyun kemungkinan besar bahwa Seun itu masih hidup, tapi Seun bilang enggak mungkin. Kalau misalkan bajunya udah ditanggalkan sama si Lucnut itu, biasanya korbannya itu enggak akan hidup lagi gitu. Pasti udah dihabisin sama dia. Gara-gara itu, Sehyeon greget banget dengan polisi yang menurut dia itu tuh mereka terlalu lambat untuk melakukan pencarian. Jadi dia bilang sama Jung Hyun, tolong dong bantu aku kali ini biar keluar dari sini. Tapi Jung Hyun tidak mengizinkan hal itu dan menyuruh penjagaannya diperketat dan gak boleh keluar dari sana si Sehyeon. Nah kemudian Sehyeon semakin berpikir lagi nih, bagaimana caranya dia keluar dari sana. Nah gak lama setelah itu datanglah seorang perawat yang memberikan dia bunga, dan dia tahu bahwa bunga itu adalah dari ayahnya. Dan bener aja dong, di situ ada petunjuk lokasi tempat mereka bertemu. 그 아이 교복인 거 확실한 것 같습니다. By the way, hasil dari tes forensik akhirnya keluar dan kata Chang Jin itu benar adalah seragamnya milik Seun, sesuai dengan yang dibilang sama Sehyeon. Lalu mereka mencoba nih untuk mencari di mana keberadaan dari si Jo-gyun ini. Lalu mereka tanya-tanyalah warga sekitar, mereka percepat pencarian, tapi ternyata gak ada satu orang pun yang tahu bahkan melihat si Jo-gyun dan juga si Seun itu. Hampir mereka putus asa, tapi Jung bilang bahwa nggak bisa, kita harus tetap mendapatkan informasi itu hari ini juga. Terus kan kalian tahu ditaruh di mana? Si Seun sama si Jo-gyun ini ditaruh di tong biru itu dong. Lalu dia seret tong itu ke hutan di posisi yang paling jauh. Sementara itu Sehyeon membuat drama seakan-akan ada orang yang memecahkan kaca di kamarnya dia. Setelah itu polisi lengah dan dia pun langsung mengurung beberapa polisi di tempat ini. Lalu dia langsung pergi dari sana dan juga mengganti bajunya. Dan gak lupa juga dia mengambil beberapa obat-obatan untuk menghabisi nyawanya si Jo-gyun nantinya. Dan ada satu obat yang terkunci, lalu dia pecahkanlah kacanya. Dan hal itu jadinya heboh di rumah sakit. Tapi untung aja Sehyeon tuh nggak ketahuan dan dia berhasil melarikan diri. Nah sementara itu Jung Hyun dan juga rekan-rekannya akhirnya bertemu sama si ibu pemilik kedai ini, dan dia bilang bahwa kemarin malam dia berjumpa sama Seun dan dia kasih tau lah di mana rumahnya. Nah mereka pergi ke sana, tapi yang mereka temukan adalah tubuh dari si wartawan Kim yang udah tidak bernyawa dalam kondisi yang udah kayak gini. Nah terus kan Jo-gyun itu kan mau naik kapal tuh, dia pesan 2 tiket lagi nih dan udah dijanjikan kan sebelumnya. Tapi kata si pemilik kapal, ya sisa 1 doang, kalau misalkan kau nggak mau ya udah gitu. Nah karena si Jo-gyun ini marah kan, akhirnya dia menghabisi nyawa dari si pemilik kapal itu. Katanya kalau nggak ada lagi kursi, ya kurangin lah jumlah penumpangnya. Katanya gitu.
By the way, Kapten Hong marah banget kepada anggotanya karena membiarkan Sehyun pergi gitu aja. Nah, kemudian mereka menemukan tuh petunjuk di sana di mana mereka menemukan bunga yang dikirim sama si Jo-gyun. Lalu dikabarin lah Jung-hyun katanya dia udah tahu kemana mereka pergi. Dan rekan Jung-hyun juga menginformasikan bahwa mereka sudah menemukan mobil box miliknya Jo-gyun. Nah, sementara itu si Seun ternyata masih hidup nih guys, tapi kan dia berada di dalam tong biru. Terus dia ketok-ketok lah minta tolong sama ayahnya, tapi ya udah dia kan jauh di hutan. Nggak tau lah kayak mana orang nemuin dia, kecuali dia masih punya jam yang dikasih sama Sehyun, bisa diminta tolong dari sana. Dan Sehyun sedang dalam perjalanan menuju lokasi dia tempat bertemu sama ayahnya. Oh ya, kita flashback sebentar ya. Nah, setelah Unso itu kehilangan nyawanya, di saat itulah sesuai dengan ceritanya Sehyun, dia akhirnya menguburkan kakaknya di hutan di sana. Dan sebelumnya kakaknya juga sempat mengajarkan kepada dia bagaimana caranya untuk berdoa. Nah, makanya setelah dia menguburkan kakaknya, dia akhirnya mendoakan kakaknya agar baik-baik aja di tempat yang jauh banget di sana. Nah, sementara itu Jung-hyun dan juga rekan-rekannya akhirnya berhasil menemukan truk putih, tapi mereka nggak menemukan apapun di sana, dan Seun juga nggak ada keberadaannya di sana. Kemudian mereka meminta tim gabungan untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap mobil tersebut. Nah, terus Kanwe, Sehyun akhirnya sampai di lokasi yang udah dijanjikan sama ayahnya tempat mereka bertemu. Nggak lama setelah itu ayahnya datang dan menunjukkan bahwa di lokasi itu ternyata mereka menguburkan ibunya Sehyun. Terus diajaklah Sehyun untuk pergi karena katanya kan tiket kapalnya sudah dia pesan untuk mereka berdua. Tapi Sehyun gak mau karena dia pengen tahu sekarang bagaimana keadaan dari Seun. Nah, tapi ayahnya bilang bahwa udah gak usah pikirin tentang si Seun itu. Dan untuk Seun, dia masih berada di dalam tong biru dan dia udah kedinginan banget dan udah lemes banget. Dan untung aja dia bawa jam tangan itu, tapi dia belum bisa ngidupinnya. Terus Jung-hyun menanyakan kepada detektif Hong apakah mereka sudah menemukan lokasinya Sehyun ataupun tidak, dan mereka mengatakan bahwa mereka itu sedang dalam perjalanan. Tapi masalahnya lokasinya Sehyun sampai sekarang itu belum ditemukan. Nah, by the way, Sehyun akhirnya berhasil menghidupkan jam tangan yang diberikan sama Sehyun kepada dia. Lalu dia menekankan tombol minta tolong, dan setelah itu Jung-hyun akhirnya connect lah ke HP-nya dan dia mengatakan bahwa dia sudah menemukan di mana lokasinya Sehyun berada. Jadi dia minta detektif Hong yang mengurus Sehyun, sedangkan dia pergi ke tempatnya Seun. 안녕. Terus kan Sehyun itu mengancam ayahnya dengan meminum larutan yang dia bawa. Nah, kemudian ayah mencoba untuk menghentikan Sehyun, tapi ternyata enggak bisa. Tapi tanpa diketahui sama ayahnya bahwa Sehyun itu hanya pura-pura dan juga menjebak dia aja, karena kan dia peduli banget sama Sehyun. Sementara itu Jung-hyun dan juga timnya itu mereka menyelusurin lokasi di mana tempat Seun itu meminta tolong. Jung-hyun mencari dan juga memanggil-manggil Seun, tapi nggak ada jawaban sama sekali. 세훈아! Mana pakai lukanya Jung-hyun malah basah pula ya kan, tapi dia tetap memaksakan diri dan akhirnya dia melihat ada tong biru di sana dan dia curiga bahwa itu kemungkinan tempat Seun itu disembunyikan. Dia bukalah tong biru tersebut dengan meminta bantuan rekan-rekannya, dan setelah itu benar aja dong, mereka menemukan ada seorang anak di sana, yaitu Seun. Lalu mereka langsung menyelamatkan anak tersebut dan memeriksanya. Untung aja Seun masih bisa bergerak dan juga bernafas walaupun dia lemah banget. Kemudian mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Terus setelah Jo-gyun ini lengah, akhirnya Sehyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuntikkan larutan yang dapat membuat Jo-gyun ini untuk lumpuh sementara. Nah, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan hanya bisa pasrah aja. Kemudian Sehyun menggambarkan bagaimana Jo-gyun itu selama ini menghilangkan nyawa orang-orang yang dia pengen hilangkan nyawanya. Jadi Sehyun bilang, mulai dari mana nih? Bakal aku potong-potong. Kemudian dia mulailah dari bagian tubuhnya Jo-gyun, dan untung aja pada saat itu detektif Hong datang dan bilang bahwa Sehyun itu berhasil diselamatkan. Hingga akhirnya Sehyun menghentikan kegiatannya. Kalau enggak, bisa habis dah tuh si Jo-gyun ini. Kemudian akhirnya Sehyun pun menyerahkan diri dan dia juga bakal dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi.
diinterogasi. Dan kata Sehyun, tenang aja, itu obat pelemas otot aja kok, dan itu tidak membahayakan nyawanya Jo-gyun sama sekali. So dia nggak ada sama sekali melakukan penghilangan nyawa. Nah setelah itu Sehyun langsung dibawa ke kantor polisi bersama dengan Jo-gyun, tapi Jo-gyun dirawat dulu di rumah sakit. Nah sesampai di kantor polisi, ibu-ibu pembela Jo-gyun masih aja menyalahkan Sehyun, padahal udah jelas tuh di berita kalau si Jo-gyun itu jahat kan. Aduh. By the way, yang menginterogasi Sehyun adalah Jung Hyun. Jadi dia bertanya mengapa Sehyun melakukan hal itu. Terus Sehyun bilang dia karena pengen mengakhiri semuanya sendiri, makanya dia tidak ada meminta bantuan kepada Jung Hyun, dan juga ya terpaksa dia kabur dari rumah sakit. Dan dia juga bakal tetap didakwa nih karena dia kan pernah memalsukan dokumen hasil forensik, jadi tetap didakwa akan hal itu. Tapi untuk penghilangan nyawa, kata Jung Hyun, enggak, karena semuanya terbukti dilakukan sama Jo-gyun, dan Sehyun itu hanya berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Sehyun tidak ditahan, tapi investigasi tetap aja berlanjut. Terus Sehyun berterima kasih kepada Jung Hyun atas bantuannya. Nah setelah itu Sehyun pergi menjenguk keadaan ibunya, dan ketika dia mampir, ibunya itu masih dalam keadaan tidur. Dan saking capeknya, Sehyun juga nggak sadar bahwa dia juga sempat ketiduran. Lalu dia dibangunkan sama ibunya karena ibunya bilang, wah anak perempuanku udah datang. Sehyun seneng banget karena melihat kondisi ibunya sudah mulai membaik dari yang sebelumnya. Dan semua juga udah berakhir karena Jo-gyun juga udah ditahan. Beberapa minggu kemudian, kalian ingatkan korban keempat yang masih selamat. Dia masih aja melakukan pencurian hingga akhirnya dikejar-kejar sama polisi. Dan dia lagi dan lagi ketangkep. Dan yang menangkap dia kali ini adalah orang yang dia kenal sebelumnya, yaitu Jung Hyun. Ya, Jung Hyun tidak lagi di departemen kriminal, tapi dia pindah jadi polisi untuk nangkapin orang-orang yang membuat kesalahan di luaran sana. Lalu dia memberikan orang-orang itu kepada timnya dia yang lama, dan sekarang mereka itu udah sangat-sangat akrab banget. Tim yang sebelumnya itu kurang solid, hingga sekarang mereka itu jadinya tambah makin solid. Nah sementara itu Sehyun dan juga Seon itu juga udah akrab banget, dan Sehyun juga akhirnya bisa bersekolah di tempat sekolah pada umumnya, dan dia juga cukup dekat dengan Jung Hyun. 아저씨! Jadi Sehyun dan juga Jung Hyun memutuskan untuk merawat Seun. Jadi ya biar dia seperti anak-anak pada umumnya, dan untung kesehatan mentalnya juga nggak separah Sehyun pada waktu itu. Pokoknya mereka itu jadi akrab banget, dan ya mereka happy bertiga. Nah sementara itu bagaimana nasib dari si Jo-gyun ya kan? Nah Jo-gyun itu masih mendekam di penjara, dan seolah-olah dia merasa bahwa sering banget dipanggil sama anaknya Sehyun. Padahal itu hanya bayangannya dia aja. Kalau misalkan Sehyun itu sering mendatangi dia, tapi enggak sama sekali. Ya, jadinya Jo-gyun lah yang mentalnya terganggu, hingga akhirnya dia itu udah seperti orang yang tidak waras, suka ketawa-ketawa sendiri, sedih sendiri, ya begitulah. Terus kan Sehyun akhirnya mendatangi tempat kakaknya, Unso. Dia setelah sekian lama baru sempat bisa mengunjungi kakaknya. Dia bilang sama kakaknya bahwa semuanya udah berakhir, dan dia berterima kasih kepada kakaknya karena sudah mengajarkan kepada dia bagaimana mempunyai teman, bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya dia happy banget. Dan begitulah ending dari drama ini teman-teman. Mending gimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menyaksikan review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review menarik lainnya. Bye-bye.